pendekatan tes bahasa. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Istiana, Nani Soharni, Nurintan Yulis, dan Anaja Apila. Definisi tes bahasa itu suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tes bahasa juga tidak hanya mengukur kemampuan struktural seperti tata bahasa, kosakata, dan pelafalan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami konteks, makna, serta situasi komunikasi yang sesungguhnya. Tujuan tes bahasa yaitu menentukan tingkat penguasaan komponen bahasa seperti tata bahasa, kosakata, pelafalan, dan keterampilan berbahasa. Menguji kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks yang bermakna, baik secara akademik maupun komunikatif. Mendukung proses pembelajaran bahasa dengan memberikan umpan balik bagi guru dan siswa mengenai kekuatan serta kelemahan dalam berbahasa. Menentukan efektivitas metode pengajaran bahasa melalui pengukuran hasil belajar dengan pendekatan tes tertentu. Pendekatan tes bahasa dibagi menjadi 4, yaitu pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan diskret. Pendekatan diskret ini berlandaskan pada linguistik struktural, memandang bahasa sebagai bagian-bagian yang terstruktur. Tes jenis ini mengukur satu unsur bahasa saja, misalnya membedakan bunyi tertentu atau menyebutkan lawan kata. Contohnya membedakan bunyi sin dan shin untuk komponen bahasa bunyi atau menyebutkan lawan kata miskin dan kaya untuk komponen bahasa kosakata. Ciri-ciri pendekatan diskret yaitu fokus pada satu aspek kebahasaan atau keterampilan pada satu waktu, memecah materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terpisah, serta menggunakan model jawaban sederhana. Pendekatan ini didasarkan pada teori strukturalisme yang menganggap bahasa terdiri dari bagian-bagian yang bisa diajarkan secara terpisah, seperti membedakan satu bunyi dari bunyi lain atau menghafal lawan kata. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif pada tes bahasa didasarkan pada paham linguistik struktural, yaitu memecah bahasa menjadi kemampuan, komponen, dan unsur-unsurnya. Tes ini tidak selalu menguji unsur secara terpisah, tapi bisa mengukur gabungan dua atau lebih unsur bahasa sekaligus. Dengan kata lain, tes integratif menilai tingkat penguasaan gabungan unsur bahasa. Contoh pendekatan integratif. Pada kalimat pengusaha itu miskin, bisa kita ubah menjadi pengusaha itu kaya. Sementara kalimat pengamen itu kaya, bisa kita ubah menjadi pengamen itu miskin. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik menekankan kemampuan menggunakan bahasa sesuai konteks sosial dan situasi komunikasi. Penilaian tidak hanya berbasis tata bahasa, tetapi juga meliputi tindak tutur, kesantunan, norma sosial, dan makna tersirat. Ciri-ciri dalam pendekatan pragmatik yaitu yang pertama, penilaian berdasarkan konteks komunikasi nyata bukan hanya tata bahasa. Yang kedua, analisis terhadap tindak tutur seperti lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang ketiga, memperhatikan kesantunan, norma sosial, dan hubungan antar penutur. Yang keempat, menguji kemampuan memahami implikatur atau makna tersirat. Dan yang terakhir yaitu pengajaran dan evaluasi dilakukan secara komunikatif melalui diskusi, permainan peran, dan juga simulasi. Tujuan dari pendekatan pragmatik yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan motivasi belajar siswa. Tujuan lainnya juga adalah agar siswa dapat memahami norma kesantunan berbahasa serta menyesuaikan gaya tutur dengan lawan bicara serta situasi komunikasi. Penerapan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran yaitu bisa dilakukan dengan menciptakan kegiatan yang komunikatif dan kontekstual. Guru dapat menggunakan metode seperti simulasi percakapan, diskusi kelompok, permainan peran, dan analisis tuturan. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menekankan bahasa sebagai alat komunikasi. Tujuannya adalah mengembangkan kompetensi komunikatif siswa, sehingga siswa tidak hanya menguasai bentuk bahasa, tetapi juga dapat menggunakannya secara efektif dalam konteks yang nyata.
Ciri-ciri dalam tes ini yaitu aktivitas belajar berbasis komunikasi nyata, tugas-tugas berbahasa bersifat bermakna, silabus disusun sesuai kebutuhan siswa, siswa sebagai pusat belajar dan guru sebagai fasilitator, bahan ajar mendukung komunikasi aktif. Karakteristik dalam pendekatan komunikatif yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi, menekankan makna fungsional dan konteks, meningkatkan kepekaan sosial, belajar bahasa yang artinya belajar berkomunikasi, kompetensi komunikatif sebagai tujuan, siswa sebagai pusat pembelajaran, dan kesalahan bahasa dianggap wajar. Penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, berbasis student-centered learning. Yang kedua, menggunakan prinsip learning by doing. Yang ketiga, menghindari rote learning. Dan metode yang digunakan yaitu simulasi, ada juga kaji pengalaman, lalu STAD, dan juga TGT. Metode simulasi yaitu bisa kita lakukan dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, lalu guru menyediakan topik, selanjutnya guru mengawasi dan juga mencatat apabila ada kesalahan dalam berbahasa, lalu kesalahan tersebut dibahas bersama, serta siswa berani mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, metode kaji pengalaman. Siswa maju ke depan kelas, lalu mengemukakan pendapat tentang topik, guru membimbing dan juga memperbaiki kesalahan berbahasanya. Kesalahan dicatat dan dibahas bersama, dan yang terakhir adalah dijadikan bahan sebagai evaluasi. Selanjutnya yaitu metode STAD, yaitu dilakukan dengan penyajian materi oleh guru. Selanjutnya adalah diskusi kelompok, bisa berupa tes, kuis, ataupun tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penguatan dari guru. Selanjutnya metode TGT, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, pembahasan dalam kelompok, melakukan presentasi hasil ataupun turnamen, dan yang terakhir adalah penguatan oleh guru. Kesimpulan dari materi ini adalah tes bahasa merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pendekatan tes bahasa dibagi menjadi 4, yaitu pendekatan diskret, pendekatan pragmatik, pendekatan integratif, dan juga pendekatan komunikatif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.